Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Purwo Pratomo, tempat tugas di SD Negeri Tipar, tempat ber-PPL di SMP Negeri 1 Ciambar. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Nomor induk mahasiswa yaitu 2016983262235. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam penyampaian materi di uji kinerja yaitu materi pokok Kedaulatan Negara Republik Indonesia, submateri bentuk dan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Model pembelajaran yang akan saya terapkan problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Puji syukur ya, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Terbukti pada pagi hari ini kalian masih bisa untuk hadir dalam kegiatan belajar ya. Alhamdulillah ya. Untuk kehadirannya, apa ada yang tidak hadir? Bapak. Baik. Ya, saya mengapresiasi kehadiran kalian pada pagi hari ini. Untuk kehadirannya adalah merupakan dalam bentuk sikap disiplin. Sikap disiplin tentunya ya, kalian perlu pahami bahwa belajar merupakan hak kalian. Baik ya, untuk memulai pada pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melaksanakan kegiatan berdoa dulu. Yang datang lebih awal siapa? Silakan Irawan untuk dipimpin berdoa dulu. Perhatian. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, terima kasih ya. Semoga kita dalam kegiatan belajar diberikan kemudahan ya, diberikan kelancaran. Baik, untuk perhatiannya, mohon perhatiannya untuk berdiri dulu. Mohon semua berdiri dulu. Berdiri dulu. Dicek dulu kerapihan kalian dari baju. Bajunya apakah mungkin dari kerapihan rambutnya, dari tempat duduknya, mungkin ada sampah atau sesuatu yang membuat kalian tidak nyaman, dikondisikan dulu. Tidak ada? Tidak ada ya? Terima kasih. Untuk selanjutnya kalian akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, mohon untuk khidmat ya untuk dalam menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Ya, materi pada kegiatan belajar pada pagi hari ini
mengenai kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya. Tapi sebelum kita mempelajari materi ini, saya akan menanyakan dulu mengenai materi yang kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Di bab 3 mengenai kedaulatan negara Republik Indonesia ya, tapi di sub A itu mengenai teori dan Hakikat dan teori kedaulatan. ya. Saya akan menanyakan dulu dari pertemuan yang kemarin, teori kedaulatan rakyat itu apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab dari kedaulatan rakyat? Silakan. Kedaulatan rakyat adalah bahwa rakyat pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik. Kemudian dari kedaulatan itu proses apa yang dilaksanakan? Silakan. Pelaksanaan pemilu secara langsung dan tidak langsung atau perwakilan. Nah, itu ya. Tentunya di pertemuan yang kemarin sudah membahas mengenai pemilu langsung dan tidak langsung. Ya, baik. Pemilu langsung itu langsung memilih dari presiden, wakil presiden, atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) itu ya. Sebagai warga negara boleh mengusulkan ya melalui aspirasi yang diserap oleh legislatif yaitu dewan untuk diajukan ke pemerintah, itu secara tidak langsung. Ada yang bisa menyebutkan dari teori tersebut? Ada yang bisa menyebutkan teori tersebut? Nabila, ya silakan. Yang pertama teori kedaulatan Tuhan, Ya. yang kedua teori kedaulatan raja, yang ketiga teori kedaulatan negara, Iya. dan yang keempat kedaulatan hukum, yang kelima teori kedaulatan rakyat. Baik. Ya. Dari teori ya masih ingat juga ya, ada 5 teori yang ada di dalam materi kemarin. Yang pertama legislatif, Ya. membuat peraturan. Yang kedua eksekutif, melaksanakan peraturan. Yang ketiga yudikatif, menegakkan peraturan. Nah, itu ada 3 ya. Tiga pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Ada legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Yang perlu saya sampaikan, pertama adalah saya akan menyampaikan kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya, kemudian ada lagi model pembelajaran yang saya sampaikan, terus manfaatnya apa ya, sampai ke penilaian. Kompetensi dasar yang pertama yaitu mencakup, yaitu ada 4 poin di sini ya. Bersyukur, yang pertama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ada tujuan pembelajaran yang mencakup dari 4 aspek. 4 aspek ini yang kalian harus capai. Tujuan pembelajaran ini ada aspek spiritual dan sosial. Di sosial, melalui upaya menjaga ketertiban kelas, guru dan peserta didik dapat menunjukkan perilaku disiplin dan bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan prinsip kedaulatan negara dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. Gitu ya. Melalui kegiatan mengamati video atau gambar, tayangan PowerPoint, diskusi kelas bersama guru peserta didik dapat menganalisis bentuk dan prinsip kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ketiga, setelah melakukan diskusi kelas bersama guru dengan kerja kelompok, kalian akan dapat membuat dan menyajikan laporan hasil diskusi analisis dalam bentuk prinsip kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya, dengan sistematis, menarik, percaya diri dan bertanggung jawab. Itu ya dari tujuan pembelajaran. Kemudian model pembelajaran yang saya terapkan yaitu model problem based learning. Itu ada permasalahan ya yang kalian nanti amati. Kemudian dari penilaiannya ya, penilaiannya adalah spiritual, sosial, pengetahuan sama keterampilan. Kemudian dari pengetahuan nanti di akhir pembelajaran kalian akan mengerjakan
post test ya 10 nomor dengan menggunakan aplikasi Google Form. Maka dari itu kalian siapkan ya untuk perangkatnya. Kemudian di penilaian berikutnya adalah keterampilan, yaitu yang saya akan lihat diskusi sama presentasi kalian. Kalian ya harus bisa ya diharapkan mencapai KKM. Apabila tidak mencapai KKM maka ya akan mengikuti kegiatan remi. Iya. Maka kalian harus sungguh, harus semangat. Ya, baik. Manfaat mempelajari materi ini, Nah, itu prinsip demokrasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti persamaan derajat, kebebasan berpendapat, supremasi hukum, dan partisipasi rakyat yang melandasi berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menanyakan ya, saya akan menanyakan. Ya ini contoh pelanggaran, contoh kasus ya yang kalian akan amati. Masih semangat? Masih. Ya, tolong disimak dengan sama ya, dengan cermat ini. Namun tengah muncul wacana memundurkan demokrasi, salah satunya memberikan proporsional terbuka menjadi tertutup, persis seperti pemilu pada era Orde Baru. Gerakan reformasi membawa nafas baru bagi demokrasi di negeri ini. Selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa, sistem politik Indonesia dirancang untuk menguntungkan kelompok penguasa. Karena tidak memilih wakil dan pimpinannya secara langsung, kedaulatan rakyat pun terpasung. Gambar yang kalian amati bisa amati juga, ini memperkuat video yang tadi. Gambar ini adalah gambar di mana ya wacana pemilu secara tertutup itu dimunculkan ya untuk mengkaitkan materi dengan permasalahan tadi ya. Tolong kalian baca buku di buku paket kalian, paketnya dibaca dulu halaman 60 dan sampai 65. Memberikan penjelasan ya tentang bentuk dan kedaulatan. Kemudian bentuk pemerintahnya republik tentunya yang dipimpin oleh presiden. Oh ya, itu landasan yuri, landasan setara hukum. Kemudian di landasan jurisdiksi yang kedua yaitu pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Demokrasi Pancasila dalam kerangkanya di sini. Demokrasi Pancasila yaitu di dalamnya ya pelaksanaan demokrasi tidak bisa terlepas dari nilai-nilai yang dijuai dalam Pancasila. Pelaksanaannya ini mencakup dari asas pemilu, Umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Baik, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya ya, kalian membentuk kelompok ya, empat kelompok yang terdiri dari. Jadi satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Silakan kalian bentuk kelompok belajar kita. Baik. Kelompoknya sudah terbentuk ya? Sudah. Kelompok 1 siap? Siap. Ya. Sambil sambil dikoordinasi ya satu per kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 2 lengkap. Kelompok 3 Siap. kelompok 4 ya. Ya, baik. Selanjutnya ya, kelompok 1 sampai 4 yaitu. Nah di sini saya akan membagikan LKPD. Tolong kalian ya simak dulu LKPD-nya dari petunjuknya sampai ini ya. Pertama adalah ada nama kelompok, anggotanya, kemudian
Ya, untuk diisi ya di sini ya nanti ya. Maaf, untuk LKPD-nya nanti kalian untuk dipahami dulu petunjuk-petunjuknya ya. Untuk dipahami petunjuknya. Kelompok 1 saya bagikan dulu untuk LKPD-nya. Kelompok 1 kelompok 3 ya. Baik, untuk pembagian kelompok udah sama KPD-nya ya. Silakan kalian tentukan masalahnya dulu. Tentukan masalahnya, tulis di buku tulis dulu boleh, nanti baru bisa dilihat. Masalah yang muncul yang terkait dengan video tadi, masalah mengenai pemilu secara Nah, untuk biar efektif, kalian diskusi dulu. Sambil diskusi faktor-faktor yang melatar belakangi masalah yang ada di video tadi ya. Faktor-faktornya apa? Baik. Kira-kira apa yang menyebabkan ya kok kenapa pemilu yang akan dilaksanakan ya itu bisa kemungkinannya akan tertutup ya, tapi ternyata tidak banyak. Apa yang kalian temukan dulu? Apa yang kalian akan pelajari? Ya, sampai diskusi dulu. Diskusikan dulu. Cari masalahnya yang kalian amati tadi, jangan diperkuat gambar tadi. Cari masalahnya ya. Bisa kalian temukan masalahnya, temukan dulu masalahnya, dicari dulu masalahnya. Maksudnya yang kalian kaitkan dengan video permasalahan yang saya tampilkan tadi. Kemudian kalian cari dulu sumbernya. Sumber apa? Informasi. Internet. Boleh dari internet. Nah, dari buku yang kalian sudah kalian baca tadi, itu sumber yang pertama. Kemudian didukung dari Google. Dari Google boleh. Kalian dari Google itu cari sumber yang memungkinkan ya bisa menyelesaikan persoalan yang terkait dengan video atau gambar tadi yang ditanyakan. Silakan kalian cari di Google boleh atau di buku boleh. Silakan kalian cari. Asalkan dituliskan ya alamatnya ya. Alamat sumbernya yang bisa menjawab dari persoalan di video atau di gambar tadi. Silakan kalian untuk mencari sumber dan informasinya. Ada kesulitan di kelompok 4? Dari buku, kemudian dari Google atau dari internet ya. Kalian temukan beberapa masalah ya. Masalah yang pertama tadi apa mengenai apa? Pemilu. Kemudian dari informasi-informasi tersebut kalian kumpulkan ya. Kemudian di LKPD itu kan ada persoalan ya, dari persoalan-persoalan tersebut kalian cari coba. Kalian bisa mengerjakan LKPD-nya dengan informasi yang kalian dapatkan. Nah itu, silakan di informasi yang kalian temukan itu di buku dipakai buat mengerjakan LKPD-nya. Tulis dulu ya informasi apa yang kalian dapatkan. Baik. Kalau ada kesulitan silakan tanyakan ya. Kalau ada kesulitan. Jadi
Kalian bisa menyesuaikan antara jawaban yang kalian kumpulkan dari beberapa informasi dengan pertanyaan yang di LKP itu. Bagaimana dalam hal ini diskusi kalian? Ada yang kesulitan di situ enggak? Sumber informasinya bisa membantu? Bisa. Sama. Kelompok mana? Ada kesulitan di informasi atau di pertanyaan dia kalian? Berarti solusinya penyelesaiannya itu sudah bisa terurai ya? Dari beberapa informasi yang kalian dapatkan, ternyata ya ada ketidaksesuaian tidak di permasalahan di video tadi. Cek kembali pekerjaan kalian. Kalian kalau tadi sudah mengerjakan, ada beberapa nomor yang belum selesai. Silakan kemudian kalian cek kembali kesesuaian dari informasi dan pertanyaan tersebut. Cek kembali, saya kasih kesempatan dulu, dicek dulu. Apakah ada ketidaksesuaian? Nanti takutnya tidak nyambung. Baik, untuk selanjutnya ya. Masih semangat? Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya yaitu presentasi, yaitu menyajikan hasil laporan kalian. Ya, kalian tadi sudah mengecek ya? Tidak ada masalah, tidak ada persoalan di situ? Tidak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang video yang tadi sudah kami post. Perkenalkan, saya Siti Bersari sebagai moderator dan sebelah saya. Nama saya Meda Syafira sebagai pemateri 1. Nama saya Aditya Pratama sebagai pemateri 2. Nama saya Muhammad Rizky Faldi sebagai kedua. Nama saya Nabila Oktavia sebagai penjawab. Baik, langsung saja ke materi 1 yang akan dibacakan hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. 1. Apa perbedaan pemilu terbuka dan pemilu tertutup? Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilu memilih langsung wakil-wakil legislatifnya. Sedangkan sistem proporsional tertutup pemilih hanya memilih partai politiknya saja. Kedua, sejak kapan Indonesia menerapkan pemilu secara terbuka dan apa kelebihan sistem pemilu terbuka? Indonesia menerapkan sistem pemilu terbuka pada tahun 2004. Penerapan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. 3. Siapa yang menggugat pemilu dengan proporsional terbuka? Siapa saja yang setuju dengan putusan MK? Yang menggugat pemilu dengan proporsional terbuka adalah DPIP, dan yang setuju dengan MK adalah Partai Golkar, PAN, dan Gerindra. 4. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang 1945, berita tersebut merupakan ketidaksesuaian dari pasal berapa pada Undang-Undang 1945. Berikan alasannya. Berita tersebut merupakan ketidaksesuaian dari pasal 1 ayat 2. Ketentuan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang. Baik, itu hasil diskusi kelompok kami. Sebelum saya akhiri presentasi dari kelompok kami, saya kasih waktu kepada teman-teman sekalian untuk bertanya. Bertanya, asas bebas bukankah bertentangan dengan pemilu tertutup? Selanjutnya, Demokrasi itu seperti apa? baik, terima kasih. Saya kasih apresiasi kepada teman-teman yang sudah mau bertanya. Beri kami waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan kalian semua.
Baik, saya akan menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan dari kelompok 1. Lembaga perwakilan apa saja menurut kelompok 3? Jawabannya adalah menurut pendapat kelompok kami, macam-macam lembaga tersebut antara lain DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2. Asas bebas bukankah bertentangan dengan pemilu tertutup? Jawabannya adalah menurut pendapat kelompok kami, iya, bertentangan dengan asas pemilu. Karena asas seharusnya warga negara memiliki kebebasan hak dari pemilu. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4. Menurut kalian musyawarah mufakat itu seperti apa? Jawabannya, menurut pendapat kelompok kami, musyawarah mufakat merupakan pengambilan keputusan berdasarkan kehendak bersama. Terima kasih. Pertanyaan atau dari pekerjaan kalian itu ya, dengan adanya masukan-masukan dari teman-teman tadi, teman-teman kelompok lain, kemudian kalian buat kesimpulan dari materi mengenai bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia yang kalian kaitkan dengan video dan gambar. Ya, silakan bikin kesimpulan. Saya kasih waktu dulu untuk menyimpulkan dulu. Dari penayangan video yang sudah saya amati, ternyata apabila pemilu secara bertutup akan melanggar demokrasi yang sudah berjalan dengan baik. Ya, itu kesimpulannya. Bukan buat kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 untuk membacakan kesimpulan dari materinya. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu dari penayangan video tersebut semua pemilu dilaksanakan secara terbuka sudah sesuai dengan makna ayat terminologi Pancasila. Apabila pemilu tertutup maka akan menyalahi aturan yang ada pada pasal 1 ayat 1. Kesimpulan dari kelompok 3 adalah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan prinsip kedaulatan yang sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Baik, itu ya sesuai dengan apa yang disampaikan Abraham Lincoln ya. Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu pendapatnya Abraham Lincoln. Apakah ada kesulitan di kelompoknya tadi? Bagaimana? Bagaimana di kelompoknya tadi? Untuk menjalin diskusi sama presentasi tadi? Ada yang belum dipahami? Sudah? Kelompok 4 gimana? Nah, kalian kumpulkan dulu KPD-nya. Kalian kumpulkan dulu KPD-nya. KPD-nya mana? KPD-nya mana? Kelompok 4. Nah, kalian dalam pembelajaran pada yang sekarang ada materi yang belum kalian pahami. Materi yang belum kalian pahami dari kaitan dengan video tadi, mungkin ada materi yang belum dipahami. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, terima kasih. Kita akan melakukan penilaian pengetahuan di sini. Penilaian pengetahuannya melalui aplikasi Google Form. Nah, pastikan kalian perangkatnya sudah tersedia, sudah terkoneksi juga sama internetnya ya. Jadi kalian buka linknya dulu di WA dulu ya. Kalian buka linknya. Kemudian di situ ada alamat linknya ya. Silakan kalian klik linknya. Kemudian kalian kerjakan dari 10 soal tersebut. Ya. Dulu identitasnya dulu ya. Kemudian pahami soal-soalnya. Baik. Bisa dimulai? Silakan untuk dimulai mengerjakan soal post-testnya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, terima kasih ya atas segala partisipasinya. Kalian berkolaborasi, kalian bekerja sama, ya. Terima kasih banyak. Adapun kekurangannya, ya, kita tentunya masih bisa untuk evaluasi diri ya.
supaya menjadi lebih baik lagi di pertemuan berikutnya. Baik, untuk yang menutup doa silakan yang mau menjawab untuk berteman silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah.